Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Hai listener, selamat datang di Detox. Gimana nih kabarnya listener? Semoga kita semua di sini dalam keadaan sehat selalu. Oke, kalau begitu sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsa Fabelina Putri, selaku moderator yang akan membawa jalannya Detox episode kedua pada kali ini. Di mana pada episode kedua kali ini, Detox mengusung konsep yaitu sebuah peranan kampus serta mahasiswa dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Dan tentunya kali ini saya tidak sendirian karena di sini telah bergabung bersama dengan saya, yaitu Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Bang Fauzan Raisal Misri. Halo, selamat datang Bang Fauzan. Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Salsa, halo teman-teman semuanya, halo teman-teman mendengar, para pendengar dimanapun berada, selamat. Kalau saat sekarang ini selamat sore berarti ya. Tapi kalaupun teman-teman mendengarkan pada siang, malam maupun pagi hari, selamat pagi, selamat siang dan juga selamat malam buat teman-teman semuanya. Oke, baik. Gimana nih Bang kabarnya? Alhamdulillah di tengah-tengah kesibukan hari ini menjadi presiden mahasiswa tetap sehat ya. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ya sempat ini juga kemarin sempat positif, tapi hari ini sudah mulai dalam keadaan baik dan bisa berkegiatan bersama teman-teman semuanya. Begitu Salsa. Ya, alhamdulillah kalau begitu, kalau udah negatif ya Bang ya. Kalau boleh tahu nih Bang, untuk sekarang ini selain menjadi presiden mahasiswa, kesibukannya apa Bang? Ya, kesibukan kalau berbicara akademis yang pertama sudah tuntas, alhamdulillah sudah tuntas, jadi sudah skripsi, seluruh mata kuliah juga sudah selesai, hanya saja menjabat sebagai presiden mahasiswa ya. Ada beberapa kegiatan-kegiatan lain yang masih diselenggarakan oleh Kepresiden Mahasiswa Trisakti nih menjelang akhir periode juga kan kita. Jadi ya tanggung jawab yang sedang diemban sekarang lah, kesibukannya itu saja, begitu Salsa. Banyak banget sih program kerja yang mau dijalankan ke depan, sehingga lagi proses untuk persiapan ke arah sana, menyelesaikan semua janji-janji yang pernah diberikan begitu kepada masyarakat mahasiswa di Trisakti. Oke, baik, berarti fokus untuk agenda dari Presma ya Bang ya? Iya, benar Salsa. Iya, mungkin sebelum kita masuk ke sesi talksnya nih Bang Fauzan bisa nih sedikit menjelaskan gambaran tentang kepresidenan mahasiswa itu seperti apa ke teman-teman listener semua nih Bang. Karena mungkin ada nih sebagian dari teman-teman listener yang belum tahu seperti apa sih kepresidenan mahasiswa itu. Oh iya, tentu saja boleh. Jadi kepresidenan mahasiswa itu adalah satu unit yang ada di Trisakti, yaitu berbicara tentang fungsi pemerintahan gitu kan. Jadi kalau kita mengaca Indonesia kan kita berbicara tentang sistem pemerintahan ya, mengaca di Indonesia. Begitupun juga dengan lingkup kampus Universitas Trisakti, kita juga belajar tentang sistem pemerintahan, yang mana kepresidenan mahasiswa itu adalah lembaga eksekutifnya. Sehingga ada lembaga legislatif, sehingga ada lembaga-lembaga yang lain yang juga menunjang kinerja-kinerja ataupun program-program yang ada di Trisakti itu sendiri. Jadi Kepresma itu pada dasarnya adalah lembaga eksekutif tertinggi yang ada di Trisakti untuk menjalankan tugas dan tugas pokok serta fungsi-fungsi eksekutif itu sendiri. Begitu Salsa. Oke, berarti Kepresma ini merupakan lembaga eksekutif tertinggi yang ada di Trisakti ya Bang ya berarti? Iya, benar-benar. Oke, wah ternyata keren banget ya listener Kepresma ini. Oke, kalau begitu langsung aja kita bisa langsung masuk ke sesi talksnya aja mungkin ya Bang? Boleh Salsa. Ayo kita sangat senang bisa berbincang-bincang dengan teman-teman Deman dan juga bisa didengar juga sama seluruh teman-teman dimanapun berada. Oke, jadi gini Bang, di podcast di Talks episode kedua kali ini, dimana episode kedua kali ini tuh mengusung tema yaitu menyelamatkan generasi dan merawat negeri. Dan untuk pertanyaan pertamanya nih Bang, kira-kira kegiatan apa sih yang sekiranya dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk menanggulangi pencegahan narkoba? Ya, baik Salsa, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mencoba untuk sedikit
menjawab begitu kan, kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk melakukan pencegahan ya. Ya kalau berbicara tentang pencegahan, tentu yang paling utama adalah berbicara tentang sosialisasi. Berbicara mengenai sosialisasi, hal inilah yang harusnya selalu disuarakan, harusnya selalu dilakukan oleh seluruh sivitas akademika, baik melalui kepresidenan mahasiswa, melalui hari ini organisasi dari teman-teman Deman gitu kan, oleh siapapun. Artinya kita semua, seluruh masyarakat mahasiswa, terutama kalau di Trisakti ya. Ini nanti kalau kita berbicara konteks lebih luas lagi, berbicara tentang mahasiswa ya, tentu seluruh mahasiswa itu mempunyai peran. Salah satu fungsinya adalah bisa memberikan contoh yang baik begitu kan. Karena kan kalau berbicara salah satu fungsi dari mahasiswa itu adalah moral force gitu kan. Kalau berbicara tentang moral force ya, mahasiswa adalah sebagai contoh, mahasiswa adalah sebagai agen yang harusnya bisa ditiru begitu kan oleh orang-orang yang ada di sekitar. Sehingga hari ini kalau berbicara tentang program-program kerja atau program-program yang bisa dilakukan adalah bisa mensosialisasikan itu, bisa menyadarkan kepada seluruh mahasiswa tentang peran dan fungsinya. Peran dan fungsinya adalah satunya, kalau kita berbicara tentang bahayanya narkoba hari ini, ya harus ditanamkan ke dalam diri mahasiswa itu sendiri untuk bisa menyalurkan kepada seluruh unsur-unsur yang lain, mensosialisasikan mengenai bahayanya narkoba ini. Itu yang harusnya bisa dilakukan oleh mahasiswa-mahasiswa hari ini, begitu saja. Kalau misalkan untuk upaya yang kampus dapat lakukan untuk menghindari agar tidaknya meluasnya peredaran narkoba ini apa Bang kira-kira? Terima kasih kembali Salsa atas pertanyaannya. Tentu peranan kampus adalah peranan yang paling utama ya kalau dalam berbicara pemberantasan ini. Karena apa? Karena kampus ini melakukan menjadi objek ya dalam hal ini. Dalam artian lokasinya adalah kampus begitu kan. Kalau kita berbicara hari ini proses perkuliahan. Nah, tentu peranan kampus yang dilakukan adalah apa gitu. Nah, peranan kampus yang dilakukan selama ini saya ingin cerita sedikit sama teman-teman bahwasanya sebelum adanya Deman, sebelum jauh sebelum pada saat sekarang ini ya, dulu pengendaraan kampus di Trisakti itu sangat kencang dan sangat banyak dan sangat masif begitu ya. Karena apa? Ini saya mendengar cerita beomongan karena berapa puluh tahun yang lalu saya nggak ada di Trisakti begitu ya saya. Tapi selalu diomongin seperti itu. Karena kan kita tidak boleh juga melupakan yang namanya sejarah. Ini adalah sejarahnya. Nah, sehingga mulai pada saat itu ini merupakan salah satu tuntutan mahasiswa pada saat itu juga untuk apa? Untuk agar bisa berkurangnya nih pengedaran kampus atau penyalahgunaan narkoba ini yang ada di Trisakti. Sehingga akhirnya kampus membuat satu kebijakan pada saat itu bahwasanya sebelum masuk ke dalam periode yang baru, dalam artian sebelum masuk ke semester yang baru, teman-teman mahasiswa harus melakukan tes urin terlebih dahulu. Nah, hari ini kan juga masih berlangsung, walaupun pandemi COVID-19 ini sedikit kemarin longgar juga karena kita tidak masuk ke dalam kampus ya. Nah, kita berdoa juga nih semoga pandemi COVID-19 segera cepat berakhir sehingga kita bisa masuk lagi ke dalam kampus, karena kangen juga ya saya bisa bisa masuk ke dalam kampus lagi. Nah, kalau nanti kita sudah aktif ke dalam dunia kampus, sudah masuk secara offline, nah tentu kepada seluruh sivitas akademika, kepada seluruh mahasiswa juga, pada khususnya untuk mahasiswa ya, harus dilakukan yang namanya pengecekan terhadap apakah mereka menggunakan narkotika atau jenis-jenis obatan terlarang lainnya. Nah, sehingga itu perlu dilakukan. Nah, itu adalah salah satu peranan kampus ya. Selain daripada itu, berbicara mengenai kegiatan-kegiatan kita hari ini untuk untuk mendorong tidak terjadinya penyebaran atau penyalahgunaan dari narkoba ini, ya kampus selalu support kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Deman, kampus juga support kegiatan yang dilakukan oleh Kepres Mau Sakti. Karena begini Salsa, Deman dengan Kepres Mau Sakti itu seperti Deman itu adalah anak
kandung dari Kepres Mau Sakti. Jadi saya juga mendengar cerita pada saat itu bahwasanya dulu dimulai dari Kepres Mau Sakti, sehingga Kepres Mau Sakti membentuk salah satu unit lah bisa dikatakan pada saat itu, berbicara tentang mahasiswa yang bergerak dalam anti narkoba, sehingga akhirnya baru menjadi UKM gitu kan setelah beberapa bulan setelah itu gitu. Sehingga dulu itu melalui salah satu menteri yang ada di Kepres Mau Sakti lah yang menjadi penggerak. Jadi kalau saya bisa bilang ya, Deman ini sangat erat dan saudara kandung dengan Kepres Mau Sakti itu sendiri. Jadi seperti itu, Salsa. Oke, ternyata cukup ini juga ya Bang ya, terrealisasikan juga ya untuk upaya kampus dalam hal menghindari meluasnya peredaran narkoba ini. Jadi gimana nih Bang, menurut Bang Fauzan, apakah dengan adanya organisasi anti narkoba ini bisa mengurangi peredaran narkoba di kalangan kampus itu sendiri, Bang? Tentu sangat bisa, Salsa. Dengan ya dulu kan berbicara tentang peredaran narkoba sangat sangat luas yang ada di Trisakti. Sehingga setelah adanya organisasi anti narkoba dan bergerak di bidang penanggulangan, bergerak di bidang pencegahan begitu ya kerasa begitu dampak serta impactnya kepada masyarakat mahasiswa itu sendiri, sehingga mulai tersadarkan, mulai berkurang dan sebagainya. Dan saya selalu mensupport dan juga mendoakan ya agar organisasi mahasiswa yang bergerak dalam bidang untuk menghindari nih meluasnya peredaran narkoba. Dalam hal ini mungkin teman-teman Deman hari ini yang diberikan kewenangan penuh untuk hal itu, saya berharap eksistensinya selalu tetap dijaga, selalu tetap bergerak, selalu bisa mensosialisasikan ya. Jangan bosan-bosan dan teruslah begitu ya untuk bergerak berbicara mengenai anti narkoba ini. Dan saya sangat optimis akan hal itu. Begitu, Salsa. Oke, baik. Pasti Bang kalau soal itu. Karena di Deman sendiri kan banyak banget ya Bang proker-proker yang akan dijalankan untuk periode sekarang dan selanjutnya ya Bang ya. Untuk pastinya tujuannya juga pun untuk mengurangi peredaran narkoba di kalangan kampus ini sendiri. Dan menurut Bang Fauzan juga nih Bang, kira-kira faktor utama apa nih Bang yang bisa mendorong mahasiswa untuk menggunakan narkoba itu? Baik, terima kasih Salsa. Berbicara tentang faktor utamanya itu adalah lingkungan. Faktor utamanya itu adalah tempat mereka bersosialisasi. Ya kita nggak bisa menampik yang namanya kampus kita, Kepresiden Mahasiswa, maksudnya Universitas Trisakti ini kan berada di pusat kota di DKI Jakarta. Ya memang kita di daerah Jakarta Barat ya, cuman kan berbatasan dengan Jakarta Pusat. Dan berbicara tentang proses peredaran narkoba itu sangat kencang begitu, dan lintasnya itu ada di kita di Jakarta Barat begitu kan, yang mungkin dari utara ke selatan dan tentu juga melewati kita. Begitupun juga dengan pusat ke selatan begitu kan, ya tidak jauh dengan Trisakti itu sendiri. Nah, berbicara mengenai geografisnya, akses untuk mendapatkan bisa dikatakan barang lah begitu ya, barang haram ini itu sangat mudah kalau kita berbicara tentang secara geografis ya, kalau kita hubungkan dengan Universitas Trisakti secara langsung. Nah, untuk itu ini juga menjadi salah satu faktor begitu kenapa mahasiswa juga menggunakan narkoba ini, karena berbicara masalah geografis tadi. Lalu berbicara mengenai kehidupan sosial begitu ya, karena ya tidak bisa kita pungkiri juga berbicara DKI Jakarta, berbicara Trisakti dekat dengan ibu kota, dengan lingkup pergaulan yang ada di ibu kota begitu ya, dan juga berbicara mengenai itu semua sangat mudah ya mengakses yang namanya narkoba. Terlebih lagi yang namanya lifestyle, kehidupan, dan sebagainya, itu juga menjadi salah satu faktor pendorong untuk mahasiswa menggunakan narkoba itu sendiri. Oke, berarti yang penting sosialisasi ini juga harus dijaga ya Bang ya, lingkungan serta teman-teman ya Bang yang paling terpenting. Iya, benar Salsa. Oke, karena sekarang ya Bang penggunaan narkoba itu sudah marak nih Bang. Kira-kira apa sih yang bisa menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah narkoba di lingkungan kampus?
Nah, iya benar. Kalau misalkan sudah ada yang yang menggunakan narkoba di lingkup kampus, sehingga kan tadi faktor utama penyebaran narkoba itu adalah kehidupan sosialnya ya. Ya, ini yang sangat bahaya. Dalam artian dari satu orang itu sangat bisa menyebar luas ke teman-teman yang lain, yang awalnya mungkin coba-coba, yang awalnya mungkin penasaran dan sebagainya, sehingga akhirnya mereka bisa jadi pecandu. Kan itu yang berbahaya. Nah, itu sebenarnya yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengguna narkoba. Tadi saya mau sedikit buka buka fakta juga, karena ya berbicara tentang fakta juga. Nah, Jakarta Barat juga termasuk salah satu pengguna tertinggi ya yang ada di DKI Jakarta ini. Dan penyebar luasannya itu ada di apartemen, ada di mal-mal begitu kan, termasuk di kampus juga di daerah Jakarta Barat. Ini yang menjadi fokus utama kita harusnya untuk teman-teman Deman, untuk teman-teman fungsioners Ormawa yang bergerak di anti narkoba hari ini, sehingga kalau bisa ya dihambat laju peningkatan jumlah pengguna narkoba ini. Ya, dengan cara apa? Tadi kan dengan cara sosialisasi, atau mungkin teman-teman bisa melakukan pendampingan terhadap orang-orang yang sudah bisa dikatakan candu terhadap barang-barang haram ini tadi begitu. Dan saya berharap konsistensi Deman kembali untuk bisa bergerak di ranah itu. Begitu Salsa. Oke Bang, tadi ngomongin soal penyebaran dari narkoba ini sendiri ya Bang ya. Kan bisa dari lingkungan juga ya Bang, dari teman-teman segala macam itu. Dan kalau misalnya nih Bang, ada mahasiswa yang tertangkap karena menggunakan dan mengedarkan narkoba, kira-kira sanksi apa ya yang dapat diberikan kepada mahasiswa tersebut saat tertangkap mengkonsumsi atau menjadi pengedar narkoba itu Bang? Baik, kalau ada yang ketangkap gitu kan dari perspektif kampus, tentu tidak ada toleransi begitu untuk mereka bisa berada di kampus kembali. Jadi dalam artian sanksi yang bisa diberikan skorsing sampai dengan pemberhentian dari mahasiswa kampus itu sendiri. Karena ya itu kan yang tadi saya katakan, kalau ada pengguna narkoba ini adalah seperti sebuah virus begitu, dalam artian virus ini bisa menyebar luas, sehingga virus ini ya harus kita basmikan, sehingga untuk agar tidak menular kepada orang-orang yang lain. Tapi terhadap pengguna tentu kita tidak boleh menjudge ya, asal saya dalam artian ya mungkin dia terpengaruh juga sama orang-orang yang lain, sehingga kalaupun dia tetap dikeluarkan oleh kampus, ya harus ada lembaga-lembaga yang bisa memberikan pendampingan terhadap orang-orang yang bisa dikatakan sudah kecanduan lah terhadap narkoba ini, sehingga kalau bisa kembali normal lagi ya kita berharap seseorang itu bisa kembali normal lagi. Ini dalam perspektif kemanusiaan. Tentu kita juga berbicara tentang human right gitu kan. Dalam hal ini kita nggak bisa langsung membunuh si orang dalam artian membunuh karakter, membunuh karir, membunuh sebagainya, tapi tetap harus ada jaminan-jaminan hidup terhadap dia. Tapi untuk itu harus ada jaminan juga dari kita, dari peran-peran mahasiswa, peran-peran organisasi dan sebagainya, untuk bisa memberikan pendampingan untuk agar mereka tidak kembali lagi lah ke dunia yang bisa dikatakan ya tidak baik dan penuh dunia haram begitu. Oke, terima kasih. Jadi kalau kita ngomongin kan kebanyakan remaja ya Bang ya yang rata-rata menggunakan narkoba ini. Jadi menurut pandangan Bang Fauzan sendiri, kenapa nih remaja atau generasi muda itu bisa menjadi sasaran empuk bagi pengedaran narkoba itu? Ya, narkoba itu tidak mengenal usia ya, tidak mengenal tua, muda, remaja dan sebagainya. Tapi memang yang sangat banyak dalam artian penggunanya adalah orang-orang muda begitu. Kenapa? Karena memang jiwa-jiwa muda adalah jiwa-jiwa yang penuh dengan penasaran, jiwa-jiwa yang masih ya mungkin bisa dikatakan labil, jiwa-jiwa yang ingin tahu gitu kan. Ya kalau bahasa kita mungkin anak-anak muda begitu kan, kepo gitu terhadap sesuatu gitu. Nah, mungkin itu yang menyebabkan dengan tingkat kekepoan
kemampuan yang tinggi atau tingkat penasaran yang tinggi begitu kan, dan sangat mudah juga untuk dipengaruhi. Makanya yang sangat mudah untuk menjadi sasaran empuk bagi pengedar-pengedar adalah anak muda, karena mereka lah yang jiwa-jiwa penasaran tadi, mereka lah dengan dengan sangat mudah terpengaruh begitulah. Sehingga ya lagi-lagi perannya mahasiswa tadi untuk bisa jadi cepat-cepatan saja begitu antara kita yang bergerak dalam bidang penanggulangan dengan pengedar itu ya cepat-cepatan saja ya. Mungkin pengedar juga cepat-cepatan untuk mensosialisasikan ya untuk memberikan narkoba dan sebagainya, untuk menyebarluaskan itu. Nah, kita juga harus cepat-cepatan dengan mereka untuk kita juga menyampaikan kepada sasaran kita, kepada mahasiswa begitu, bahwasanya ya sebelum menggunakan narkoba kita sampaikan bahayanya dan sebagainya. Penegakan hukumnya juga harus benar-benar tegas ya terhadap kepada penegak hukum kita sekarang hari ini, kepada pengedar-pengedar narkoba ini. Karena jaringan yang ada di Indonesia ini kan tidak hanya jaringan nasional saja atau jaringan daerah saja, tapi ada jaringan-jaringan internasional. Dan sehingga ya lain daripada berbicara tentang berbicara tentang penanggulangan atau pencegahan penyebar luasan, ya teman-teman juga coba dorong kepada penegak-penegak hukum untuk tarik lebih panjang lagi, yaitu terhadap pengedar dan siapapun yang bergerak di belakang ini ya benar-benar ditangkap dan diberantas habis-habisan. Jadi seperti itu, Salsa. Oke, baik Bang. Mungkin yang tadi itu pertanyaan terakhir dari kami ya Bang ya. Pokoknya yang paling terpenting adalah sosialisasi dalam lingkungan serta penegakan hukum pula yang ada di pemerintah juga harus lebih ditekankan lagi mungkin ya Bang. Iya, benar Salsa. Oke, kalau begitu nggak kerasa nih Bang, ternyata waktu cepat berlalu dan kita berada di penghujung podcast kali ini Bang. Jadi gimana nih untuk para listener? Pastinya banyak banget dong ya kita mendapatkan pembelajaran serta ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan dari jawaban serta penjelasan dari Bang Fauzan ini. Dan tentunya semoga informasi yang kita dapatkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua ya listener. Oke, kalau begitu di sini saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bang Fauzan ya Bang atas waktu dan kesempatannya untuk bisa hadir di podcast Teman Trisakti episode kedua kali ini ya Bang. Ya baik, terima kasih juga Salsa dan teman-teman pendengar semuanya. Sangat senang bisa berdiskusi kembali bersama teman-teman. Semoga ya di lain kesempatan bisa bertemu kembali ya. Iya, sehat dan sukses selalu juga nih untuk Bang Fauzan. Ya, sehat juga buat Salsa dan juga teman-teman pendengar ya. Oke, siap. Dan diingetin juga nih untuk para listener, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di channel YouTube Teman Trisakti. Dan jangan lupa juga untuk komen, kira-kira next episode kita bakal bahas apa lagi nih yang seru. Ya sudah, kalau seperti itu, sekian dari saya, Salsa Fabaina Putri, selaku moderator, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you on the next episode. Bye-bye.